Agendanya sebenarnya 3. Kalau untuk bagian saya, kita harus tahu kita siapa sih ASN ini, bagaimana sih siklus kehidupan kita, kenapa ASN harus cerdas secara keuangan, dan tentunya seperti tadi Kak Lutfi bilang, setidaknya ASN harus tahu dong bedanya antara saving dan investasi. Nah, sekarang kita masuk ke family life cycle atau siklus hidup umum secara manusia gitu. Biasanya kalau orang di sektor keuangan udah jelas nih. Yang pertama yang adult no children, bahasanya dinkies, double income no kids gitu. Masa-masa bahagia lah, masa-masa bisa beli kopi, bisa beli sepatu yang cantik-cantik gitu kan kalau untuk yang perempuan, yang cowok beli gadget-gadget oke gitu kan. Levelnya baru persiapan menikah, unyu-unyu aku akan memulai hidup baru. Nah, that's no adults, yang adults no children. Biasanya ini bentuknya kalau di ASN levelnya masih staff gitu kan, terus masih relatively junior, terus nggak lama berselang waktu kemudian gitu mulai naik, yang udah menikah, udah punya anak kecilnya, yang paling kecil umurnya sudah 7 tahun gitu. Anakku udah masuk 2-3 tahun. Waduh, yang kecil udah mau masuk SD nih gitu. Wah, mantri aji ternyata lama ya gitu. Udah mulai kepikiran gitu. Terus ini untuk ngembangin karir kita harus S2 nggak? Nah, ini biasanya tipikal yang fase hidup. Nah, yang ketiga, anak-anaknya udah makin gede gitu. Yang child-nya udah ya mungkin kelas 3, kelas 4 SD gitu. Dan mungkin udah nggak jadi staff senior lagi, udah naik eselon 4 gitu, mulai banyak kebutuhan. Kenapa? Wah, ternyata sekolah anak ini nih ada program exchange, anaknya lolos lomba matematika internasional. Pak, Bu, disiapkan ya anaknya untuk bisa terbang ke Bulgaria sebagai wakil sekolah gitu. Bapak ibunya di satu sisi bangga, di satu sisi aduh ke Bulgaria, ke Eropa gitu. Nah, ini tipikal tipe 3 gitu, eselon 4 gitu. Terus bayar anak kuliah gimana ya gitu. Ini apalagi kalau yang siklus 3 tahunan gitu kan, yang biasanya kan kalau yang perempuan istrinya atau ASN perempuan hamil 3 tahunan karena hamil, terus habis itu menyusui hamil lagi gitu. Jadi pas tuh 3 tahun. Yang paling deg-degan kalau yang paling tua masuk kuliah, anak kedua masuk SMA, yang ketiga masuk SMP. Sedap deh tuh bayaran uang sekolahnya tuh. Nah, lanjut eselon 4. Mikir setelah orang tua mulai sepuh gitu, karena kita di Indonesia ya, dan kita juga Muslim gitu mayoritas kayaknya di sini, birrul walidain itu ternyata nggak sesimpel itu gitu. Mungkin ada yang beruntung orang tuanya mampu, tapi ada yang memang mungkin harus membantu orang tua. Ketika orang tua sepuh, ya nggak usah dihitung masa COVID gitu. Masa sebelumnya aja ketika misalnya orang tuanya punya diabetes, punya penyakit jantung gitu kan. Itu kita harus punya perencanaan sendiri gitu, kontribusi. Untung kalau misalnya punya saudaranya banyak. Kalau yang anak tunggal berarti kan kagak ada yang diajak patungan kan gitu kan, kurang lebih. Nah, terus ketika masuk lanjut gitu, apakah sekolah S3 perlu? Kenapa sih sekolah S3 perlu buat ASN gitu? Ternyata sih sebenarnya by risetnya saya, kebetulan saya pernah riset mengenai PNS dan bagaimana membandingkan PNS dengan karyawan swasta. Nanti saya share di akhir. Ternyata untuk ASN sekolah itu perlu gitu, karena ternyata untuk S3 dia bisa katakanlah nanti pindah jadi dosen, atau katakanlah dia jadi widya iswara gitu. Jadi ketika nanti pun masa pensiun dia masih bisa dikaryakan gitu. Jadi di situ di satu sisi S3 perlu nggak living karir untuk S3, atau kita cukup izin belajar dan pontang-panting, itu adalah salah satu decision ketika memang anaknya udah pada gede-gede gitu, udah pada masuk SMP kan, nggak ada yang mesti mikirin popok dan ini lagi ya, popok, susu gitu kan, ke dokter bolak-balik. Nah, terus masuk ke arah yang lebih tua, mungkin ada yang udah masuk eselon 2, anak-anak makin banyak kebutuhan pengembangan dirinya. Ayah, bunda, aku pengen buka ini gitu, beliin kamera GoPro gitu, aku pengen jadi YouTuber, lumayan dapat duit gitu. Pas dilihat, gila kamera GoPro segini ya gitu.
Terus orang tua makin sepuh, mungkin kita harus punya alokasi perawat karena kita sendiri kerja gitu, dan istri mungkin kerja. Anak mulai masuk kerja gitu, terus tiba-tiba kepikiran, kok ini nikahin anak lumayan mahal ya, kita mesti ngundang-undang orang. Aduh nih, tapi di satu sisi sekarang COVID nggak mesti ngundang-undang banyak orang gitu. Kalau sekarang bercandaan COVID gitu ya, dan nikahin aja anaknya sekarang. Terus terakhir elderly couple, karena nggak semua orang bisa nanti nembus eselon 1 ya gitu. Ada yang mungkin karirnya sampai eselon 2 aja gitu, atau mungkin pensiun dini, we never know, karena ternyata kan beda-beda. Nah, masuk ke eselon 1 atau masa persiapan pensiun, mau cari alternatif pekerjaan apa? Dosen, konsultan, jadi komisaris. Dari riset kecil-kecilan saya menemukan bahwa ada beberapa ASN di Departemen Keuangan yang ternyata mendingan pensiun dini terus jadi komisaris di perusahaan keuangan gitu, perusahaan jasa keuangan, asuransi atau apapun. Ternyata itu bisa menjadi sebuah pilihan. Nah, ini siklus umum ASN secara umum. Tapi apakah tiap ASN sama? Ya nggak juga gitu, karena sekarang dunia itu berbeda ya, terutama dampak sosmed gitu. Ada perilaku eksis versus perilaku humble gitu. Karena kalau eksis lah jelas semuanya harus cantik gitu kan, dari kalau harus ngikutin beauty vlogger gitu, Tasya Farasya gitu. Mungkin kalau yang perempuan tahu ya siapa Tasya Farasya, yang glowing banget dari atas ujung kepala sampai ujung jari kaki. Terus ada keluarga nggak yang kerabat yang perlu didukung, seperti tadi orang tua, adik gitu, atau mungkin anak tante yang sudah yatim piatu. Terus kira-kira standar pendidikan anak-anak yang diinginkan mau seperti apa? Apakah cukup misalnya sekolah negeri, atau aduh aku tidak cukup, aku pingin anakku seperti Maudy Ayunda, berarti Mentari International School, setahunnya bisa 200 juta sendiri gitu. Nah itu kan sebuah pilihan juga. Aspirasi gaya hidup saat ini, saat di puncak mau pensiun, saya mah kayak orang Betawi aja, saya mau terlihat humble gitu kan, pakai ikat pinggang hijau, sarung, kaos kutang gitu, tapi kontrakan saya ada 20 pintu. Nah, itu pilihan gitu. Atau katakanlah saya mau jadi kayak orang orang gaya now lah gitu, yang kongko-kongko cantik gitu, kurang lebih dengan mobil mentereng. Dan mungkin ini sesuai dengan semangatnya ASN yang punya hidup lebih filosofikal dan lebih religius. Target amalan apa yang mesti saya peroleh? Misalnya ada yang saya ingin punya 10 anak yatim yang saya biayai sampai lulus gitu. Dan mungkin yang terakhir, cara menghadapi dinamika keluarga. Kenapa saya omongin begini? Karena memang walaupun ASN seragam, ASN punya jalur karir yang relatif lebih pasti dibanding profesi yang lain, ASN tetaplah individu, human beings yang punya aspirasi berbeda. Nah, mengelola keuangan komponen gaji yang relatif beragam adalah ciri khas ASN gitu kan. Ya mungkin dengan PMK yang baru nggak bisa jalan-jalan, tapi tetap aja kalau ada jalan-jalan ya kita punya uang perjalanan dinas lah ya. Misalnya kompon tahunan untuk apa gitu, gaji ke-14. Nggak selamanya harus dana pendidikan anak kan, bisa juga jangan-jangan untuk setoran naik haji. Komponen insidental untuk apa? Misalnya dapat uang perjalanan dinas ke luar negeri buat rekreasi anak-anak, buat dana darurat gitu. Untuk apa gitu? Tunjangan yang cair misalnya untuk apa? Bayar tagihan, cicilan kreditan gitu yang masih banyak gitu. Mungkin ada yang kejebak utang kartu kredit gitu kan, karena waktu mudanya nggak ngeh gitu betapa jahatnya kartu kredit atau cicil wakaf. Terus bagaimana dengan tunjangan yang berkurang? Mungkin saat-saat sekarang ya COVID ada beberapa tukin yang nggak cair, sementara cicilan tetap gitu. Mungkin kita harus mengurangi. Dan apakah harus menyekolahkan sertifikat? Kalau iya untuk apa? Rumah pertama yang muslim, syariah atau enggak gitu. Nah ini adalah mungkin isu-isu keuangan yang mungkin dihadapi oleh ASN sehari-hari. Nah, kuncinya kembali ke lifestyle yang kita inginkan, karena tiap orang berbeda dan aspirasi tiap orang berbeda walaupun profesinya sama. Tapi yang jelas kalau kita berbicara untuk mengakali kondisinya, yang nggak bisa juga diserahkan pada masing-masing orang, ada beberapa tools. Diharapkan ketika sudah melek keuangan, sebuah unit keluarga sudah bisa mempunyai laporan neraca keuangan sendiri. Mungkin kalau ASN yang bekerja di bidang keuangan, akuntansi, atau mungkin di Departemen Keuangan udah familiar deh bentuk laporan neraca keuangan seperti ini. Kenapa? Karena keluarga sebagai unit
terkecil dari masyarakat seharusnya juga bisa dibuat seperti ini. Jadi lagi pula pembuatan SPT, proses pelaporan SPT pajak, itu kan sebenarnya secara nggak langsung membuat seseorang di Indonesia sudah tahu bagaimana kondisi dia sendiri. Misalnya ini, di sini ada kas, aset, ada kewajiban gitu, hutang dan kekayaan bersih. Ini adalah nilai kekayaan bersih. Mbak Nah, ini gimana cara buatnya? Ya belajar, nggak mungkin dalam 30 menit. Tapi saya rasa di sini sekarang zamannya di YouTube dan ini banyak yang bisa ngajarin bagaimana membuat laporan neraca keuangan. Nah, bedanya laporan neraca keuangan ini kan biasanya ketahuannya di SPT nih. Tahun ini kita asetnya naik atau turun. Kita tabungannya kegerus atau justru malah nambah karena bayar hutang lebih banyak. Itu kelihatan. Jadi ini pada satu waktu. Kalau laporan arus kas ini sifatnya mungkin sesuai dengan income bulanan. Walaupun di sini diakumulasi tahunan, tapi ini sebenarnya bisa dilakukan secara bulanan. Gaji masuk berapa? Kas keluar masuk berapa? Pengeluaran tetap berapa? Bayar cicilan, terus bayar pajak, makanan, transportasi, pakaian, hiburan, pengobatan, kebutuhan rumah tangga, lain-lain. Mbak, kenapa ya kita perlu ngebuat neraca dan arus kas? Karena justru skill dasar inilah yang nanti kita bisa tahu apakah keuangan keluarga kita, keuangan diri kita itu sehat atau enggak. Karena dari neraca dan laporan keuangan itu kita bisa tahu rasio likuiditas. Kita punya kas atau setara kas per pengeluaran bulanan itu berapa? Ada nggak setidaknya 3-6 bulan ke depan? Terus kita harus lihat aset liquid terhadap nilai kekayaan bersih berapa? Nyampe nggak 15%? Rasio tabungan terhadap pendapatan kotor berapa? Nyampe nggak 10%? Jadi ketika kita membuat neraca dan laporan kas bulanan itu, kita bisa tahu rasio-rasio dasar yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan seseorang. Nah ini nih, rasio perbandingan hutang terhadap aset. Hutang kita berapa? Aset kita berapa? Total hutang per total aset maksimal 50%. Debt service ratio. Nah, debt service ratio ini biasanya yang dijadiin bank gitu. Maksimal total 35% untuk KPR, maksimal 20% total non-KPR. Total maksimal 35%. Mbak, ini kenapa dibedain ya 20% sama 35%? Karena memang tingkat suku bunga KPR satu relatif lebih rendah. Terus kedua, asetnya rumah itu cenderung naik ke atas. Tapi kalau non-KPR biasanya tuh kayak KTA dan lain-lain, tingkat suku bunga atau tingkat nisbah kalau yang nggak pakai bank syariahnya itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi bisa bayangin bayar bunganya jauh lebih tinggi sehingga untuk non-KPR diharapkan maksimal 20%. Nah, rasio perbandingan nilai bersih aset investasi terhadap nilai bersih kekayaan berapa? Diharapkan mencapai 50% dan makin besar ketika masa tua. Ini kayak orang Betawi tadi kan, oh ya udah saya kerja keras buat ngebangun gitu dan ketika pensiun gitu, bahasanya dia ya saya punya 20 pintu kontrakan gitu. Dan sebenarnya nih saya juga punya kenalan gitu, bukan kenalan sih ya, saya udah nganggap dia seperti bapak saya sendiri, dosen di Fakultas Teknik, menjelang pensiun, profesor gitu. Dia melakukan exactly apa yang dilakukan gitu, dan dia sekarang punya gaya orangnya Betawi gitu. Dia punya kos-kosan dan kos-kosannya itu ada 2 di daerah Tebet, lumayan kan daerah mahal. Terus kos-kosannya nggak mahal banget sih, medium high. Dan dia punya di setiap kos-kosan itu 20 kamar. Enak kan masa tuanya gitu. Jadi dia juga bilang nih gue nyicil nak gitu. Satu ini, terus habis itu gue puterin sebelum gue pensiun 65 tahun gitu, ini udah harus jalan karena saya pingin, dia bilang saya pingin hidup saya pas tua nggak minta sama anak, lagi pula anak saya juga satu perempuan, nggak mungkin saya minta, so saya harus bertukar. Dan saya pikir itu adalah salah satu contoh ASN yang baik yang perlu kita tiru. Next. Nah, rasio solvabilitas, total nilai bersih kekayaan per total aset, pada saat seseorang membeli total utang yang melebihi total asetnya, nilai bersih kekayaan negatif, ini efek jangka panjang membesar pasak daripada tiang.
Rasio solvabilitas menunjukkan kemungkinan kebangkrutan seseorang dalam tingkat persentase. Oke, jadi itu. Jadi jangan minus maksudnya. Nah, biasanya kan tadi kita ngomongin solvabilitas kan tadi ada besar pasak daripada tiang, itu biasanya akan terkait dengan manajemen hutang. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan sebelum berhutang. Jangan berdasarkan dorongan emosional. 1, misalnya nih yang perempuan gitu, karirnya udah naik. Ih, tas Brown Buffalo, murah banget ya, cuma 15 juta lagi sale. Terus ada promo kartu kreditnya lagi gitu. Terus biasanya tuh yang kayak gini yang perempuan kejebak gitu kan. Terus habis itu udah beli cicilan 5 tahun lagi tuh tas Brown Buffalo dan expect itu akan tetap 15 juta gitu. Dan bisa jadi akan turun gitu. Nggak semua orang mau tas Brown Buffalo yang model tahun tertentu karena kan itu terkait dengan dengan ada chat. Saya udah kelebihan nih. Oh, salam chat. Oke. Terus kedua, apabila saya tidak berhutang atau memiliki barang yang terlebih dahulu dengan berhutang, apakah saya akan sengsara? Beli tas Brown Buffalo atau mungkin cowok beli gadget, misalnya apa sih yang in sekarang gitu, misalnya beli sound system subwoofer yang kayak gimana gitu, atau beli velg racing yang keren banget buat mobil gitu. Meninggal nggak kalau misalnya nggak beli itu gitu, bahasanya gitu, sengsara nggak gitu, itu yang juga harus dilakukan. Ketiga, apabila tidak terpaksa, sedapat mungkin hindari berhutang untuk membeli aset atau barang yang nilainya cepat menurun, seperti mobil, motor, barang elektronik, dan lain-lain. Saya pernah punya satu kasus klien freelance saya ya, gitu, dia minta jasa bedah keuangan. Ternyata dia membeli mobil BMW X1. Waktu itu dia bilang dia beli harganya itu sekitar mendekati 1 miliar. Begitu dijual, ya ampun gitu, itu di bawah 500 juta. Terus kemana dong sisanya 500 ya? Ya udah itu kan ongkos bayar. Tapi ongkos bayar menggunakan BMW 500 juta sedap banget ya sih, itu kan seperti uang menguap. Jadi yaitu tadi yang ketiga, apabila tidak terpaksa sedapat mungkin hindari berhutang untuk membeli aset. Dan tentunya ya kalau misalnya udah meninggal terus masih punya hutang, itu secara jangka panjang gitu, itu nggak bagus buat kita dan anak cucu kita. Nah, kembali ke tadi laporan, sudah sampai di manakah kita? Aset, laporan pajak, apakah ada peningkatan aset? Dana darurat udah ada belum? Udah ada aset akhirat belum? Terus cara pengelolaan keuangan, berapa tabungan rutin, berapa cicilan produktif yang maksimal 30%, jadi cicilan KPR, mobil, dan lain-lain itu cuma boleh maksimal 30%. ZIS dan wakaf rutin, minimal 2,5%. Terus jadi kalau wakaf itu setelah ZIS ya, jadi zakat ini harus dikeluarin dulu baru wakaf gitu. Terus biaya hidup sehari-hari gitu, besar pasak dari tiang kah gitu kan. Ini sebenarnya kalau ada waktu saya mau cerita bagaimana wakafnya Utsman bin Affan ya gitu, dan salah satu konglomerat Indonesia yang berbakti pada orang tua. Kalau kita lihat wakafnya Utsman bin Affan gitu buat orang-orang yang punya aspirasi terhadap life after hidup setelah mati, itu kan luar biasa ya, dia abad ke-8, abad ke-7 ke-8. Wakafnya Utsman bin Affan itu masih ada yang awalnya hanya kebun anggur atau kebun kurma, dan sekarang sudah berupa asetnya, berupa hotel dan lain-lain. Jadi dikelolanya keuntungan setengah untuk diwakafkan untuk kebaikan, setengahnya lagi diputar lagi uangnya, dan ternyata it runs sampai lebih dari berapa tahun sekarang, 1400 tahun. Dan saya nggak ngebayang itu amal jariahnya seperti apa. Nah, kenapa sih kita harus melakukan perencanaan keuangan? Kenapa sih kita harus repot-repot? Karena kita ngadepin inflasi. Masih ingat nggak? Saya ingat banget tuh tahun 94 gitu ya, masih SMP. Teh dalam kemasan itu teh botol harganya 250 perak. Sekarang teh dalam kemasan rata-rata 4.000 rupiah ya. Kalau yang kecil mungkin 3.500, yang besaran 5.500. Rumah di Depok tahun 2000 120 juta, 2005 naik 2 kali lipat, dan tahun 2020 naiknya 4 kali lipat. Jadi ngebayang harga rumah juga naiknya gila-gilaan inflasinya. Ongkos transportasi umum, ingat zaman dulu bus gitu masih 250 perak, sekarang Transjak itu pun masih disubsidi gitu 3.500. Dan sekarang kayaknya ya kalau misalnya harus menghadapi hidup gitu, ikhtiarnya harus double income.
dibanding single income gitu. Saya nggak tahu apakah karena ini kebutuhan manusia yang nambah atau apakah ini karena needs and wants atau memang karena memang butuh, karena kita nggak bisa menyamaratakan setiap manusia gitu, karena tiap manusia punya karakternya masing-masing. Dan selain inflasi, kita juga harus menghadapi dinamika kehidupan, misalnya ongkos rumah sakit, kematian perceraian pasangan, hilang sebagian mata pencarian, gitu. Ditipu investasi, terus misalnya program hamil, punya anak, kayak pengalaman sendiri ya, saya nunggu anak 10 tahun, jadi anak saya sekarang masih SD, sementara teman-teman saya anaknya udah pada SMP, SMA, gitu. Program hamil punya anak nggak semua orang nanggung gitu, padahal ternyata ya lumayan untuk bayi tabung itu ya 60 juta keluar minimal gitu untuk satu program, belum tentu jadi juga gitu. Tapi sebelum itu pun juga udah ada biaya-biayanya. Jadi inflasi dan dinamika kehidupan lah gitu yang harus kenapa kita harus melakukan perencanaan keuangan ini. Oke, nah ini mungkin pengantar karena saya yakin 3 pembicara sesudah saya akan ngomongin lebih detail. Instrumen keuangan itu seharusnya ketika dia low risk, dia juga low return. Medium risk, medium return, high risk, high return. Karena apa? Ngapain kalau high risk tapi low return? Berarti kan rugi gitu bahasanya. Kayak kemarin saya diminta konsultasi ke salah satu D gitu, dia bilang, Mbak, kita mau buat anak usaha, jadi badan usaha perdagangan besar sebagai bentuk anak usaha baru. Emang berapa gitu? Ya kita butuh 100 miliar. Emang returnnya berapa? 10 miliar. Tapi saya bandingin ke BUMD yang lain. Nih, dia modalnya 4 miliar tapi dia bisa generate 300 miliar. Menurut Bapak, kalau Bapak dibandingin apa yang mau Bapak usahakan dengan BUMD lain, terus Bapak ingin dapat ACC dari BPBUMD-nya Jakarta, kira-kira diterima atau enggak? Jadi maksud saya jelas ya gitu. Ketika kalau invest, higher risk harus larinya ke higher return, dan higher amount harusnya juga jangan lebih kecil gitu, karena itulah esensinya investasi. Nah, low risk itu seperti apa sih? Ada deposito, ori, suku retail, emas, reksadana pasar uang gitu. Medium risk tuh ada reksadana berimbang, mungkin real estate ya sekarang, karena real estate nggak seperti dulu lagi karena harga-harga sudah naik gitu, harga ya nggak tahu lah, karena mungkin gara-gara kepemilikan rumah sekarang dan apartemen dan gedung sudah boleh dari luar negeri sehingga menaikkan harga real estate. High risk saham, reksadana saham, kepemilikan usaha, ini adalah contoh high risk. Nah, semakin ke kanan adalah semakin untuk investasi jangka panjang. Jadi Mbak, kalau mau nabung buat pendidikan anak, ya tergantung anaknya usia berapa. Kalau anaknya masih SD, untuk nabung ke arah kuliah, ya memang harus larinya semakin kanan. Tapi kalau anaknya SMA, untuk kuliah, jangan ditaruh di agresif, yang high risk. Taruhlah di low risk atau risk. Dan di sini kita instrumen keuangan harus memahami bahwa tabungan itu tidak sama dengan asuransi dan tidak sama dengan investasi. Nah ini karena saya mungkin nggak akan banyak menjelaskan, mudah-mudahan nanti setelah saya bisa menjelaskan apa berbedanya, dan investasi tidak sama dengan gambling. Karena saya ngelihat ada kasus gitu sekarang, wah saham gede waktu masa COVID gitu, terus ada pom-pomnya kan, ada yang ngipas-ngipasin belilah saham ini gitu, padahal itu sebenarnya ilegal gitu kan. Nah itu kan udah kayak bandar judi ya gitu. Nah itu kita harus sadar bahwa investasi itu tidak boleh dilakukan dengan ya gaya orang berjudi, nanti kan pasti menang naik gitu. Apalagi yang ternyata investasinya pakai uang hutang dari kredit tanpa agunan. Waduh, itu tuh udah pusing banget. Saya udah ngadepin beberapa orang yang ngalamin gitu. Saya stres bu, gitu. Saya bingung mau ngomong sama istri saya gimana. Ngapain loh gitu. Iya gini, mak ya udah gimana ya, hidup mesti dihadepin. Gimana caranya gitu? Harus mengurangi gitu. Apa yang harus dijual? Kalau enggak kan dikejar-kejar debt collector, nanti istri dan anak juga stres. Sampai saya harus ngomong kayak gitu karena ada orang yang menggunakan kredit tanpa agunan untuk investasi. Nah, ini yang tadi saya bilang, case study pensiunan ASN dan eksekutif perusahaan nasional. Yang saya temukan ASN, PNS ya, yang lebih tepatnya hidupnya itu lebih work-life balance, lebih sehat. Sementara untuk yang perusahaan multinasional hidupnya penuh target, kerja keras.
Terus kalau ASN ekspektasi relatif rendah, jadi relatif lebih bersyukur. Tapi yang sebelah sana ekspektasi sangat tinggi. Terus biasa dengan style sederhana versus biasa dengan style berkelas gitu. Terus anak-anaknya lulus PTN, anak-anaknya lulusan swasta mahal atau luar negeri. Masa tua relatif sehat dengan BPJS, tapi bukan BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita ya gitu. Sementara yang kanan gitu, multinasional masa tuanya sakit-sakitan dan gengsi BPJS, dan akhirnya tabungan dia yang dia kumpulkan semasa-masa aktif habis untuk biaya kesehatan karena mungkin harus bayar rumah sakit swasta dan dia tidak ditanggung oleh asuransi. Dan highlight saya, kesejahteraan masa tua tidak selamanya terkait dengan uang yang dikumpulkan, gaya hidup. Terakhir, with a great power comes great responsibility. Saya suka banget ini karena ini juga sesuatu yang terkait dengan pengelolaan uang. Karena uang yang banyak, you have more responsibility dibanding dengan orang yang memperoleh uang yang sedikit. Gitu. Karena dengan uang yang relatif lebih banyak, relatif lebih bisa di-manage, sebenarnya banyak impact yang bisa dilakukan ke masyarakat dibanding hanya sekedar memperkaya diri sendiri. Mungkin itu dari saya, Kak. Apakah saya udah kelebihan? Mohon maaf kalau kelebihan. Nggak kelebihan. Ya, terima kasih Kak Ana. Enggak kok Kak, nggak kelebihan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat materi. Ya.